punya kepekaan. Awalnya tuh kayak percaya nggak percaya gitu. Sampai berapa kali ngalamin sendiri, akhirnya oke, gitu. Sampai akhirnya karena sering dikirimin, akhirnya aku belajar. Jadi ya udah paham gitu. Si orang ini bayar dukun untuk kayak ngiket rahim aku. Pokoknya ada sesuatu di sini gitu. Nah aku nggak percaya awalnya, tapi waktu itu lagi syuting di luar kota, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong. Aku nggak percaya, kayak enggak, aku in denial waktu itu. Terus berapa tahun kemudian ketemu orang yang lain lagi, aku dibersihin, dia bilang ada sesuatu sama tapi dibersihin. Nah dari situ kayak mulai oh ya oke, terus mempelajari, bukan mempelajari nyantet orang, bukan ya, tapi untuk membersihkan sendiri. Dan akhirnya berapa kali ngebantu teman-teman yang mengalami hal ini. Ini ada yang salah. Aku udah jaga sebaik mungkin. Kenapa masih keguguran? Ini semua pasti ada hubungannya. Kakek itu, Mas. Ini memang ada kiriman, Mbak. Dan kakek yang panjenengan lihat ikut jin ketireng. Saya merasakan ada ketidakjujuran di antara kalian. Apa yang kalian sembunyikan? Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Kita akan ngobrol soal Diari Misteri Sarah. Bukan. Salah Sobat TK. Beda. Saya hari ini kedatangan bintang film dan sutradara film Getih Ireng. Ada Titi Kamal, ada Sarah Wijayanto, dan ada Mas Tommy Dewo. Gue tadinya mau nyebut nama panjang, Mbak. Ada Kurniatia Kamalia, ada Saraswati Wijayanto, dan Mas Tommy Dewo. Wah, gue gak nemu, Mas. Sorry, gue nemu adik lu, Mas. Jadi sebetulnya kalau Zero Point bilangnya gini, Mas, Getih Ireng. Ireng bukan ternyata. Getih, dia logatnya gitu, Mas Sarah. Jadi Getih mungkin Ireng. Getih Ireng. Kenapa dia? Mungkin dialeknya bareng Zero Point ini. Getih Ireng. Kalau Jawa Getih Ireng. Gitu. Kalau sebelumnya sebetulnya sama adiknya Mbak Sarah Wijayanto di Ada Apa Dengan Cinta, sekarang sama kakaknya Ardinia Wirasti. Atau ada pertimbangan lain karena baru pertama dengan Darius kah? Atau karena Hitmaker? Atau karena Mas Tommy Dewo? Semuanya sebenarnya dari Hitmaker. Atau saya Mbak Titi? Belum? Atau karena ini nggak cuma main sebenarnya gitu loh. Tapi lebih dari pemain di film ini, Mbak Titi. Apa tuh? Aku semua faktor sih dari filmnya, dari pertama kali kerjasama nih sama Hitmaker. Kan emang udah dari dulu kenal Pak Rocky, emang dari dulu pengen banget kerja sama bareng, tapi belum yang ketemu yang pas waktunya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa ikutan di Getih Ireng nih sama Pak Rocky, Hitmaker, dan sutradaranya Mas Tommy Dewo. Sudah tidak diragukan lagi ya. Sebelumnya Mas suami aku Sentet Segoropitu tuh sama Mbak Sarah juga. Keren banget. Jadi excited banget sama project ini. Ada mainnya Darius, Sarah Wijayanto, terus DOP-nya Mas Bagus Tresna. Semuanya keren-keren gitu, sampai ke special effect-nya juga. Jadi ya ikut bangga lah bisa ikutan di sini. Ceritanya juga buat Mbak Titi tentu menarik ya. Peran Rina terutama. Dari ceritanya juga sangat menarik karena nggak cuma horor tapi dia ada dramanya. Jadi ini satu paket, horor, drama, dan gore. Kayak mana itu? Jadi satu paket lengkap dengan shot-shot yang terbaru gitu. Shotnya transisinya keren banget. Terus banyak juga yang ini ya Mas Tommy, one take tuh adegannya, one take gitu. Jadi kayak kita berasa ikut dikejar juga, berasa ikut tegang juga gitu sebagai penonton gitu. Mbak Sarah, ditahan dulu Mbak Titi. Mbak Sarah, apa karena ini reuni juga, kemarin udah sama Mas Tommy, sekarang pengen sama Mas Tommy lagi?
Kalau kemarin sama suaminya Mbak Titi, sekarang sama Iya, bener. Mbak Titinya. Iya. Bentar lagi sama anaknya ya. Iya. Jadi kalau Mbak Sarah apa pertimbangannya? Waktu pertama cerita dulu pasti aku baca. Dan pasti horor kalau Mbak Sarah Wijayanto pasti horor. Jangan ngarep. Tapi bolehlah sekali-kali Mbak Sarah. Mungkin kalau Drama cocok kenapa sama komedi enggak? ya? Iya. Ini pas pertama baca ceritanya terus tahu karakternya ya langsung kayak beda nih dari yang sebelumnya. Terus aku tanya dulu siapa sutradaranya, Mas Tommy Dewo. Itu pertama kali begitu? Iya. Pasti. Oh iya mau, soalnya aku jujur jangan GR. Orangnya denger Kayak langsung nih. Waktu di Santet Segorbe itu aku kayak I'm in love with his work Oke. gitu. Kayak dari waktu belum jadi aja secara kostum, set, warna itu tone yang berbeda dari yang sebelumnya aku pernah main, dan pada saat jadi tuh kayak iya lagi aku suka banget gitu. Jadi pas aku tanya oh ya udah, terus ketemu ada Titi ternyata, terus sama Darius, terus waktu ketemu mereka juga langsung semuanya anget, jadi ya udahlah mantap gitu. Itu aja. Jadi paket komplit lah ya, kemarin istrinya sekarang suaminya. Iya lagi. Tahun lalu suaminya, sama suaminya, sekarang sama istrinya. istrinya. Heeh. Jadi Mas Tommy karena merasa gimana dicintai dalam tanda kutip sama dua aktris terbaik Indonesia ini sampai akhirnya mau bergabung dengan Diidolakan sama idola. Iya Mas. Jadi bisa melibatkan mereka itu loh di Getih Ireng. Iya sebenarnya sih kalau di film ini sih yang beruntung saya sebenarnya, karena dapat support dari mereka sebenarnya. Kalau saya kan tugasnya kan gimana meramunya aja sebenarnya, gimana setnya, gimana storytellingnya, gimana karakter-karakter ini bisa hidup gitu. Tapi kalau misalnya dimainkan sama mereka kan seenggaknya kayak setengah pekerjaan aku udah selesai gitu. Karena memang diskusinya enak sekali gitu. Maksudnya mereka juga ngasih input, dan nggak jarang saya tuh terbantukan juga gitu dengan analisa mereka sebagai karakter gitu ya. Kayak kayak gini nggak Mas? Oke. Oke, saya lebih Lebih ringan gitu. iya. Jadi emang punya partner bekerja gitu, akhirnya nggak yang bebannya di saya semua gitu. Besok lagi kalau bikin film sama mereka lagi deh Mas. Jadi terbantu lagi. Aku sih mau. Ayo dong, Aku mau banget. Saya sih open aja. Nah, karena viral Mas di media sosial ya, ceritanya Zero Point. Sekalipun ini kisah nyatanya Mbak Rina. Sebenarnya Mas Tommy memvisualkan cerita Zero Point ini ke layar lebar itu berat apa enggak itu loh? Atau ketika ceritanya Zero Point kan udah detail gitu loh. Mas Tommy menulis skenarionya barangkali lebih mudah menuliskan skenarionya gitu. Kalau dari waktu saya terima kan penulisnya sebenarnya ada dari Hitmaker ya. Oke. Jadi saya terima skenarionya. Sebenarnya yang jadi tantangan tuh kalau misalnya kita mendirect sebuah cerita yang viral atau yang udah terkenal di buku. Betul. Atau di mana, itu yang susah kan gimana menghadirkan visual yang tidak terbayangkan sebelumnya gitu sebenarnya. Karena kan kalau orang membaca kan pasti kan punya bayangan, oh nanti kayaknya kayak gini, kakeknya kayak gini, rumahnya kayak gini di semua pembacanya gitu, di kepala pembacanya. Nah, gimana tuh kita keluar dari situ sebenarnya? Yang susah tuh itunya gitu. Jadi melebihi ekspektasi pembaca sebelumnya untuk bisa datang ke bioskop. Oh ternyata beda dari yang kita bayangkan gitu istilahnya. Bukan lebih mudah malahan ya? Ya justru lebih susah kalau buat aku ya. Susah ya. Oke. Makanya kalau misalnya kayak gitu biasanya aku justru nggak banyak baca threadnya. Oh, sengaja ya? Sengaja. Jadi emang dari skenario aja. Karena kan skenario kan dari thread ke skenario pun itu kan dua bentuk yang berbeda juga gitu. Kita di skenario tuh kita ada timing lah, istilah dalam film ada 90 menit. Nah, step-step apa tuh secara dramaturginya yang kita harus jagain gitu. Kalau misalnya di thread kan orang bisa baca dan tinggal kapan aja gitu, nanti ini nyambung lagi gitu. Kalau di film kan kita duduk dan konsentrasi ke layar gitu ya. Nah gimana tuh untuk penonton tetap fokus gitu dengan apa yang kita mau sampaikan itu sih. Memilih pemeran Rina, kenapa Titi Kamal, kenapa Mbak Sarah apa sih perannya Mbak? Jadi Mawar.
Jadi Mawar. Sebut saja dia Mawar. Bukan nama sebenarnya Iya, gitu. bukan nama sebenarnya. Serius namanya Mawar. Mawar namanya. Oh. Itu ada ceritanya di film pasti ada taburan bunga mawar gitu juga kan. Ada dong. Di pojokan rumah. Memilih Titi Kamal sebagai Rina bukan Mawar, memilih Sarah Wijayanto sebagai Mawar bukan Rina. Apa pertimbangannya, Mas? Kalau ini sih sebenarnya kan kita udah apa istilahnya? Udah fix gitu. Oke, yang memerankan Rina Mbak Titi gitu ya. Dan kalau misalnya saya nggak cocok pasti saya bilang. Biasanya kalau sama Pak Rocky itu kayak Pak nih bisa ada pertimbangan lain nggak? Oke. Gitu. Tapi karena emang ketika saya baca skenarionya terus di layout oke pemerannya ini kayaknya wah bisa nih gitu. Aku kebayang sih maksudnya emang ada sesuatu yang kita bisa garap dari karakter-karakter ini dengan pemeran-pemeran ini gitu. Jadi terima aja itu ya. Terima aja. Terima aja dan gimana nanti diskusinya gitu, ya. Termasuk Darius jadi peran. Iya, Ya, benar, oke. benar. Mbak Titi boleh cerita malah ngelewatin. Jadi bagaimana beratnya karakter Rina. Meskipun sebenarnya juga kalau Mbak Titi sering main film horor tapi juga dramanya juga kuat gitu loh. Oleh Dragor. Dragor. Drama gor. Dragor Ball. Dragor hor. Ini Dia film dramanya juga oke loh. Iya, banget. Mbak Sarah nih harus dicoba Mas Opi. Ya, nanti Drama atau komedi. sabar. Salah ditunggu dramaan Dragor. Monggo Mbak Titi. Iya, bebannya lumayan berat buat aku di film Getih Ireng karena ternyata Pak Rocky bilang kamu bahasa Jawa ya. Ah serius Pak? Iya. Jadi aku harus latihan bener-bener. Misalnya mereka nih tanggal segini nih mulai latihan ini apa namanya, mulai pendalaman materi segala macam reading. Nah aku jadi harus spare lagi beberapa minggu sebelumnya untuk sama Mbak Putri untuk diskusi gimana nih Jawanya seperti apa. Oh ternyata Jawa Wonosobo datarannya dataran tinggi, beda setengah jam dikit udah beda lagi logatnya semuanya. Jadi lumayan. Waduh, aku nggak boleh sampai ini nih. Nanti kalau orang Wonosobo beneran nonton jangan sampai. Ini syutingnya di Lembang ya? Iya, syutingnya di Lembang. Jadi ya aku banyak ngeliat tentang Wonosobo, dataran tingginya, Dieng dan kawan-kawan, maksudnya daerah-daerah situ semuanya. Terus aku lihat bagaimana kebiasaan masyarakat di sekitarnya, kehidupan sehari-harinya. Aku banyak pelajarin. Apalagi Rina besar dan tumbuh di Wonosobo. Setelah itu dia ke Solo, setelah itu sempat kuliah di Jakarta dan balik lagi sekarang ke Wonosobo lagi. Jadi dia beda-beda juga nih, ke Mas Pramnya juga agak maksudnya Jakarta gitu, ke ibunya sama ke orang yang di rumah Wonosobo gitu. Jadi beda-beda gitu bahasanya. Jadi aku harus pikirin jangan sampai nge-skip ya kan Mas Tommy. Kalau udah ada bahasa Wonosobonya aku pasti di pojokan tuh gimana nih. Jangan sampai salah. Tapi untung ada dialect coach, ada Mas Novel sama Mas Adi, dia jagain gitu supaya BDGJ-nya benar. Tapi ya overall seneng kalau banget. sama Mas Darius kan aman lah ya, dia kan Jogja ya Mbak Sarah ya. Dia Solo. Ya. Aku ngomongnya biasa sama dia tapi cuma BDGJ-nya aja yang tetap gitu. Cuma ya gitu seneng banget. Ini merasa tertantang, sesuatu yang baru buat aku gitu. Happy banget sama Sempat project. ketemukah dengan Mbak Rina? Enggak, cuma ya itu tadi aku sama kayak Mas Tommy juga aku tetap ngejaga Jaga. di skripnya aja karena emang pengembangannya kan pasti ada perbedaan gitu. Di antara banyak karakter yang dimainkan barangkali juga bersamaan yang diterima Mbak Titi itu memunculkan karakter Rina yang apa ya, ibu dikisahkan kan ibu menikah, pengantin baru, kemudian berumah tangga, kemudian mulai mengalami teror ketika pindah ke rumah baru. Nah, rumahnya sih asik sih ya. Iya, Tapi rumahnya ternyata teror siang ya. sih enak banget sih. Kalau malam tuh udah mulai tuh kan sepi jauh di antara penduduk lain gitu. Jadi aku mencoba untuk berpikir gimana Rina dan Pram nih di tahun ini di rumah ini gitu. Dan saat mengalami teror tuh seperti apa? Semuanya kan pasti beda kan. Titi sama Rina kan beda reaksinya gitu. Terus udah gitu yang aku seneng lagi ini tuh ada tahun-tahunnya. Jadi ada yang tahun sekian, nggak boleh di-spill ya tahunnya. Ada yang tahun
sekian, ada jadi yang di sutradaranya Ada Iya, perbedaan tahun. ada perbedaan tahun ya. Jadi dari situ kan pasti ada perbedaan juga dari segi look, dari segi cara bicara, dari kedewasaannya semuanya. Jadi di dalam satu paket film ini tuh banyak tantangannya gitu untuk karakter Rina. Yang paling susah menurut Mbak Titi yang di fase apa? Si Pas Rina yang fase apa? udah mulai ini ya makin stres lah, namanya kan mengalami teror ya, itu kan pasti stres. Tapi itu kan agak jomplang sama pas syuting kita sehari-hari yang kerjanya bercanda mulu gitu, makan mulu kan. Kalau ngelihat Mas ada yang bawa-bawa itu jagung rebus, stop mau gitu kan, jajan gitu. Cuma abis itu balik lagi ke ruangan menyendiri lagi atau coba untuk pendalaman lagi masuk ke karakternya. Jadi Mas Tommy Dewa tuh horor ya bikinnya, tapi ternyata lokasi syuting suasananya tetap ger gitu ya Mas ya. Ya, kita kan pengennya kan ketika bekerja having fun ya. Iya, Itu sih bercanda sebenarnya. gitu. Tapi kalau udah di lokasi syuting depan kamera udah harus serius itu ya. Harus Iya dong, pasti dong. Udah harus ready Pasti sih. dong. udah dibayar ini mahal ya. Amin. Mbak Sarah bisa ngeraba-ngeraba ruangan ini nggak? Mbak Sarah ada tantangan nggak? Horor terus gitu loh. Kemudian menerima tawaran peran dari Mas Tommy lagi gitu. Udah biasa itu. Enggak lah. Atau ternyata juga masing-masing Biasa. peran masih biasa horor rasanya. Masing-masing peran tetap ada ininya, ada tantangannya tersendiri buat Mbak Sarah gitu. Pasti setiap peran pasti selalu ada tantangannya, dan aku di jalan menuju set dari reading sampai ke hari H itu setiap kali itu pasti aku nervous terus karena gimana ya, kayak mendalami karakternya kan pasti berbeda gitu, rasa yang dirasakan si karakter. Aku harus gimana, misalnya tidak banyak dialog tapi gimana caranya untuk supaya bisa sampai rasanya dia ini ke penonton. Tapi kan itu harus dari wajah. Kalau misalnya nggak nyambung sama ini kan misalnya keluar Jawanya. Kalau misalnya nggak nyambung sama ini kan jadinya susah gitu. Nah, dan aku beruntung sekali dapat lawan main juga yang pada saat reading, pada saat workshop itu kita sama-sama menggali gitu. Jadi misalnya apa yang dirasakan, jadi kita ada tektokannya tuh enak gitu, saling menjawab gitu. Nah, yang lucunya aku nggak mau cerita apa ya, tapi ini contoh aja. Horor tuh ada cerita lucunya Mbak. Apa? Syuting film horor ada Bukan, cerita jadi pada saat workshop ini aku reading, di situ kita melatih yang sebenarnya rasanya yang dirasakan pada saat reading itu apa, tapi nyatanya pada saat di set itu berbeda keluarnya. Justru malah berkebalikan, akunya keluarnya marah, yang ini sedih. Jadi tapi kita ngikutin gitu, jadi saling bener-bener apa yang dia rasakan, aku nggak bisa gitu, kayak gitu. Jadi aksi reaksinya tuh berbeda dari yang pada saat workshop, tapi natural gitu jadinya. Itu kan tantangan ya, maksudnya itu kan harus membutuhkan kayak kita mau menyelaraskan energi gitu. Kalau secara skenario itu kan berbeda nih, misalnya waktu workshop dengan saat syuting kan beda nih Mas Tommy. Mbak Sarah tadi cerita itu berpengaruh nggak? Aku selalu tanya sama Mas Tommy, misalnya aku mau ganti, aku akan tulis dulu, nanti di-present ke Mas Tommy, nanti akan ada jawaban. Ya, aku selalu minta dulu masukannya kan. Pasti Mas Tommy sebagai sutradara punya dari matanya dia punya ini sendiri ya, dan dengan karakter si Mawar ini maunya seperti apa gitu. Jadi aku tanya ke Mas Tommy supaya dapat pakem-pakemnya si Mawar ini gitu. Susah Mas, aku sih selalu deg-degan. Iya. Deg-degan bukan karena suasananya, karena makhluk goib yang nggak kelihatan Nah, itu ya Mas. Gambar juga. Ya, ya kalau itu ya sempat gambar. Tapi ini di luar syuting kan Mbak? di luar syuting. Tapi pada saat adegan itu lebih aku nggak bilang mengerikan, tapi tantangan banget gitu, karena sedikit beban tapi aku mau deliver yang bagus gitu untuk karakter ini gitu. Itu. Jadi kalau tiba-tiba Mawar diem aja udah misteriusnya dapet ya Mas Tommy ya, kalau Mbak Iya, Sarah yang sebenarnya mainin ya. Karena tantangannya buat karakternya Karena Mawar looknya nih. Mbak Sarah kan memang udah diem aja udah. Aku nggak serem padahal lucu ya Mas. Enggak, maksudnya tantangannya adalah dia kan Harusnya Mas Tommy suruh nyanyi, kamu harus pulang, kamu harus sepatu. sebenarnya tantangannya buat karakter Mawar ini kan dia screen time-nya sebenarnya nggak banyak ya dibanding Rina tuh. Iya. Tapi kan kita harus ngelihat
perbedaannya tuh, karena ada era yang beda sekali gitu dari pertama kali kita ngeliat Mawar sampai terakhir kita. Oh ngeliat sama Mawar. berarti ya, sama kayak Rina juga Ya, tapi dia lebih apa istilahnya, lebih jauh gapnya. Gitu. Oh. Kalau di apa namanya Rina kan kita ngelihat kronologikalnya nih. Kalau Mawar tiba-tiba dia hilang beberapa tahun terus Oke. muncul lagi. Itu sih makanya waktu itu banyak diskusinya itu looknya seperti apa ya, perbedaannya apa ya, dan mungkin makanya kenapa aku bilang aku beruntung dapat pemain-pemain ini, karena aku sering banget ngubah skenario sebenarnya. Jadi dari H gitu, oke print yang ini gitu. Ini diubah mas. Kenapa Mas Tobi begitu? Karena aku nyesuaiin blockingnya kan. Iya. Oh. Jadi kayak misalnya aku nyesuaiin sama kamera, oke nanti pemainnya kesini, oke dia perlu motivasi kesini, berarti jangan ini dulu yang diomongin nih. Jadi kadang-kadang aku switch atau aku ubah kata-katanya oke. gitu. Jadi kadang-kadang kalau gitu, ini ubah Mas Iya, dia tiba-tiba mojok ya sama Mas. Padahal udah siap ya. Iya lagi. Diprotes dong. Enggak nih, enggak pernah protes. Nggak berani ya, nggak berani Oke, protes sama sutradara. Aku ya berusaha ngikutin aja. Karena Iyalah, masih ada pasti. alasannya semua kenapa begini Iya. gitu. Jadi ngikut aja. Mbak Titi ngerasa ini ya, apa namanya, barangkali ngeri nggak sih sebenarnya kalau terutama di Getih Ireng gitu ya, nyata itu ternyata ada itu loh. Aduh, nggak Praktek. kebayang sih kalau Santet tadi Mbak Titi sempat ini sebetulnya di belakang tuh santet darah apa Mbak Titi? darah keturunan. Nah ini bener. Santet darah keturunan. Ini ngeri banget karena Kalau bentar Mbak Titi, kalau santet segoropu itu Astagfirullahaladzim. kalau santet segoropu itu disebut santet kejam. terkejam. ya, ini tersadis. Nah kalau ini santet terjahat itu katanya. Terjahat. Ini terjahat. Lanjut Mbak Titi. Karena aku pikir tadinya santet itu menyerang ya orang yang dituju aja. Ya. Tapi ini sampai Ternyata, keturunan gitu, betul. dan turunannya bahkan mungkin nggak tahu kalau dia nggak salah apa-apa kok kena gitu kan. Nanti mungkin Mbak Sarah bisa lebih detail nih menjelaskan persantetan. Takut-takut salah ngomong deh, di sampingnya ada masalah. Cuma memang menurut aku ini jahat banget gitu. Dan untuk melepaskannya pun juga itu susah sekali, dan salah-salah justru bisa jadi bumerang gitu. Jadi ya itu tadi lah, aku ngelihatnya ini kalau sampai terjadi sama orang tuh nggak kebayang gimana hancurnya gitu. Apalagi untuk kasus Rina dan Pram ini ingin sekali mendapatkan keturunan. Betul. Dan ada satu momen di mana saat dia hamil tuh keguguran. Itu kan waduh, untuk seluruh pasangan yang sedang menantikan kan momen yang sangat Keguguran 7 hancur bulan banget. ya. Nah itu nonton dong, mancing nih. 16 Oktober 2025 di bioskop. Soalnya ya. nanti datang Di lagi bioskop. tiba-tiba ngilang. Oh jangan-jangan Mawar nih. Waktu usia anak ya itu dah. Pokoknya nanti nonton pokoknya sebetulnya. Iyalah, nonton aja. Mbak Sarah tapi merasakan itu nggak? Maksudnya sebagai apa ya? Nyebutnya apa ya? Apa yo? Apa yo? Mediator atau apalah gitu Apa? yang punya kemampuan melihat, punya indera keenam, indigo itu, Mbak Sarah ngerasa ya ada loh gitu loh. Nah. Kalau orang awam kan ya tetap aja nggak percaya meskipun ini kan kearifan lokal Indonesia gitu. Aku gimana ya? Awalnya juga walaupun aku punya kepekaan, awalnya tuh kayak percaya nggak percaya gitu. Sampai berapa kali ngalamin sendiri, akhirnya oke gitu. Sampai akhirnya karena sering dikirimin, akhirnya aku belajar, jadi oh ya udah paham gitu. Tapi memang kalau yang Apa dikirimin apa Mbak? banyak lah. Aduh. Permisi paket ya gitu, biasalah. Yang jadi korbannya ya. Apa namanya, ada juga yang sebenarnya ceritanya agak mirip, tapi mungkin nggak kayak si Getih Ireng ini gitu, tapi mirip. Intinya si orang ini bayar dukun untuk kayak Melukai, tanda kutip. ngiket rahim aku. Pokoknya ada sesuatu di sini gitu. Nah aku nggak percaya awalnya, tapi waktu itu lagi syuting di luar kota, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong. Aku nggak percaya, kayak enggak, aku in denial waktu itu. Terus berapa tahun kemudian
ketemu orang yang lain lagi, aku dibersihin, dia bilang ada sesuatu sama tapi dibersihin. Nah dari situ kayak mulai oh ya oke, terus bukan mempelajari nyantet orang, bukan ya tapi untuk membersihkan sendiri. Dan akhirnya berapa kali ngebantu teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu, mirip gitu ya. Percaya nggak percaya ya ada gitu. Sebenarnya di film ini kalau misalnya orang yang peka yang mau belajar bisa belajar dari sini. Supaya kita Belajar apa, Mbak? Supaya nggak kalah sama, supaya tidak kalahnya gitu loh. Karena apa? Karena kok tandanya begini gitu ya kan, jangan-jangan terjadi. bukan sama ini juga kayak untuk bisa Mencegah. untuk bisa melakukan itu, lu nanti ujungnya kenapa? Pelajaran yang Kayak diambil dari jangan sampai kalah sama setan yang di dalam dirimu, karena pada saat kamu sudah masuk di dalam situ, itu udah jadi budak iblis, maunya top up, maunya top up. Iya, oke. Tambah parah lagi tanpa sadar ya, kayak dia bayar daftar untuk masuk jadi budaknya. Itu sebenarnya. Dan gimana ngelawannya? Nonton Getih Ireng. Tanggal 16 Oktober 2025 hanya di bioskop. Masuk ya, Mas Tum ya? Masuk. Jangan diedit ya Mas ya. Harus ada itu. Masuk. Iya kan? Jadi kenapa Getih Ireng tuh memang ada ini juga, Mbak Sarah? Apa? Menurut Mbak Sarah, kenapa nggak getih abang, getih biru, Itu memang merah. getih? Iya, maksudnya makanan menunjukkan keseram itu, kesangaran itu. Itu kayaknya lebih cocok ditanyakan ke si pakarnya. Zero Point ya. Dan aku pun kan juga kayak misalnya santet segorop itu, aku nggak tahu itu jenis santet apa. Oke. Kan gue bukan dek-dek. Maksudnya kalau dukun. Dukun. Kalau dukun itu dek-dek apa dek-dek, aku bilang dukun tuh dek-dek. Bukan dedek. Jadi apa namanya, jenis-jenis itu aku nggak tahu apa, pasti kan ada berbagai macam lah gitu. Mungkin Mas Zero Point yang bisa menjelaskan itu. Tapi di apa. cerita Zero Point itu memang ada ini loh, Mas Tommy, ada ininya loh, Mbak Sarah, Mbak Titi, ada penyebabnya kenapa Pram itu bisa dapat apa? Ini dapat santet kayak gini lah. Takut spoiler ya. Ini juga ada. Tapi kalau dengerin ceritanya emang itu saya ini Mas Tommy, Mbak Sarah, Mbak Titi belum lihat filmnya pun juga udah ngebayangin, bisa membayangkan ceritanya seserem itu gitu. Terutama ada hantunya tuh kakek. Bahwa kemudian menjadi pesakitan buat si Rina itu kan juga barangkali juga Mbak Titi juga, saya nggak bisa bayangin sih ketika ada di lokasi syuting perjuangan dia itu seperti apa menjadi Rina itu. Mas Tommy mengalami teror yang terus menerus gitu loh. Iya. Apalagi lihat sosok kayak Om Egi itu kan, kalau udah kayak Mbak Sarah aja kalau udah diem, Om Egi itu udah misteriusnya muncul. Iya benar. Emang kok kalau dulu Tapi kalau ini lucu enggak, tahu. Mbak. Ini aja deh, nyanyi aja Mbak, begitu biar aja deh apa kesan misteriusnya hilang. Ada yang disampaikan ke penonton Mas Tommy lewat Getih Ireng ini? Sebenarnya banyak sih pelajarannya ya, kalau misal dari filmnya sendiri, dari story-nya sendiri. Maksudnya kita bisa ngomongin perjuangan seorang ibu, kita bisa ngomongin ya tadi kalau misalnya kita memilih jalan itu ya hati-hati aja gitu. Karena nggak semudah yang orang pikir keluarnya gitu. Terus juga ada redemptionnya juga ada, family-nya juga ada, banyak sih sebenarnya. Iya benar, message yang kayak Mbak Titi bilang ya, dramanya lumayan kuat gitu, dan dibalur sama kisah horor ini, teror horor ini. Ada CGI juga, Mas? Banyak. Dong. Iya. Banyak. ada banget. Mbak Titi paling ini ya, paling susah di apa? Di salah satu adegan apa itu misalnya? Kalau boleh Adegannya. tahu. Justru- Yang tadi selain long shot itu. Yang pasti yang long shot itu karena kan menyangkut banyak orang juga kan. Jadi kita semua nggak boleh ada yang salah nih. Terus sampai ke teknis juga kan ya Mas. Jadi itu persatuan semuanya tuh, dari shot, kamera, permainan teknis ini dan semuanya, dialog juga nggak boleh salah. Jadi itu benar-benar harus membutuhkan kerjasama yang solid gitu. Dan Retake- pagi lagi. Retake apa nggak itu? Pagi dingin. Wah. Pakai retake apa nggak itu? Apa? Pakai retake apa nggak? Retake sih pasti ada beberapa kali, karena kan ada bukan retake sih, beberapa alternatif shot. Oh, Pasti, oke. supaya kaya shotnya. Apa? Selain itu apa, Mbak?
Selain adegan itu apa? Dingin-dingin 14 derajat Celcius tuh kalau udah jam 3 pagi. Terus itu rumputnya bekas hujan, jadi ada air-air kan embun pasti. Dan embun-embun. Tiduran deh tuh situ. Bajunya tipis. Luar biasa. Wow, tipis ya. Iya loh itu. Uji nyali itu. Uji nyali. Uji nyali. Tuh, dingin. Udara dingin sih. Cuma beda lagi nanti Mbak Sarah, beda lagi kalau Mbak Sarah ada lagi udara panas juga, itu lumayan tantangan ya. Jadi kalau Pram sama Rina masuk di rumah yang kanan kirinya adem, ternyata saat masuk rumahnya jadi hawanya panas gitu. Ini ceritanya begitu. Iya lagi. Mbak Sarah, apa yang paling berkesan kemarin? Semuanya sih. Buat aku semuanya sangat berkesan. Bikin konten juga nggak? Enggak Enggak sempet ya karena aku kalau udah syuting masuk ke produksi film ya Fokus fokus di situ, gitu. oke. Karena ini juga butuh latihan juga dan penyesuaian dari kita latihan workshop di studio sama di set itu kan berbeda karena menyesuaikan tempat kan nggak besar. Jadi Mas Tommy juga menyesuaikan kayak mau ngambil dari mana itu kan mesti latihan dulu apa kayak gitu-gitunya. Jadi semuanya sih buat aku seru banget sih, ini best gitu. Sampai terjadi insiden juga ya Mas Tommy ya? Iya. Mbak Sarah. Terlalu semangat ya, Totalitas jatuh ya, totalitas. gubrak ya. Gubrak Apa? Pakai adegan? Pakai sering apa gimana itu? enggak, kepleset aja. Udah ibu-ibu biasa kan. Terus ya dijahit lah ini gitu. Dijahit. Sampai Apa, dijahit tangan, dalam, Di jahit sini dalam. ya, di sikut ya. Cuman Mana jauh lagi rumah sakit kan? iya, besoknya tapi langsung balik ke set lagi menyelesaikan ya lah. Luar Tahu. biasa. Ya, profesional banget ini. Totalitas nih. Totalitas tanpa Iya. batas ini. Aku nggak bisa cerita banyak, nanti nonton aja. Iya. Kenapa Iya. sih Mawar itu sampai jatuh? Nah, iya. Nah, ya Wah, kan? tapi itu adegan atau memang kepleset beneran, Mbak? Kepleset. Oh, Kepleset. Apa jangan-jangan ada yang Oh. Jeng jeng. masuk? Ternyata ada jeng-jeng. Jangan ada yang sliding tackle. Iya, benar juga. Tapi nggak kelihatan masih sliding kan. Wah, itu. Ya. Apakah? Mas Tommy kan kemarin nggak perlu pakai ini kan, sewa paranormal gitu kan untuk jagain, atau cukup bahasa bisa. Aman kalau ada Mawar sih. Wis. Jaminannya Mas. Aman. Jadi Mas Tommy hanya cukup sadar diri supaya tambahin. Biar sering jagain ya. Untuk jagain lokasi syuting gitu loh. Iya lagi. Dibagi aja dia scene satu scene satu hari. Yang jagain, lama. jagain Jadi ini, lama. jagain apa? Jagain hujan. Ya. Jadi pesannya apa ke calon penonton film Getih Ireng kalau versi Mbak Sarah? Pesannya apa ya? Ini ya itu bukan hanya apa ya film horor gitu ya, tapi ada pelajarannya juga di sini tentang sebuah keluarga. Bagaimana sih menghadapi hal buruk yang terjadi gitu ya, itu kan bagaimana hubungan keluarga saling komunikasi dan saling cinta itu tadi gitu. Jadi untuk bisa menangkal yang gelap, apakah Rina dan Pram Ya. bisa melawannya dengan cintanya mereka gitu. Jadi sebetulnya Mawar ini tetap misterius. Pokoknya harus nonton dulu Iya. filmnya. Mbak Titi, pesannya apa ke calon penonton film Getih Ireng? Buat calon penonton film Getih Ireng, kalau kalian ingin experience ketegangan, terus ngeri juga, tapi juga bisa ikut larut dalam drama yang sangat kuat, dengan dimanjakan dengan visual-visual yang indah dan juga shot-shot yang terbaru gitu. Pokoknya ini bakalan keren banget. Kalian harus nonton film Getih Ireng di bioskop rame-rame. Satu lagi Mbak Titi, benarkah jadi produser eksekutif di sini? Ada dikit-dikit. Ada dikit-dikit. Jadi kalau produser eksekutif Mbak Titi, kalau boleh spill dikit, itu tetap bayar artisnya, itu tetap profesional ya? Nanyanya lama. Bingung nih. Langsung jadi. Cuman urusannya jadi lebih banyak aja ya Mbak Titi. Kan Iya. cuman kalau Mbak Sarah acting selesai, suka syuting film selesai pulang. Mbak Titi masih barangkali harus standby di situ kan, sampai Enggak, nanti iya, filmnya enggak dong. selesai siap tayang di bioskop gitu. Enggak juga sih, karena kan udahlah percaya Pak Rocky aja. Pak Rocky mah sama Mas Tommy udah paling ngerti lah gimana ini filmnya. Aku mah udah ngikut aja, udah profesional. Oke. Ngecek laporan dia. Di rumah. Pojokan gitu. Ngecek laporan. detail, Mas, Itu lebih bukan detail. skrip itu laporan. Mudah-mudahan ada film Getih Ireng
kedua. Amin. Mas Tommy, Oh, Mbak amin, Sarah, amin, Mbak amin. Titi, mudah-mudahan penontonnya banyak nanti di bioskop. Amin. Selamat Amin. bersenang-senang di Makasih bioskop. ya, Mas. Mas Makasih. Tommy Dewo, Mbak Sarah Wijayanto dan Mbak Titi Kamal. Terima kasih Sobat TK. Jangan lupa Terima nonton kasih. film Getah Ireng. 16 Oktober di bioskop. Terima kasih. Ada yang nge-freeze sebentar.